kita dalam peka online. Untuk itu saya mengajak kita untuk sama-sama bersatu hati, siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tinggalkan yang lain dulu, fokus tetap pada ibadah online. Oke? Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul sekalipun hanya melewati online. Kami percaya hadirat Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup kami. Tuhan senantiasa hadir dalam hati kami. Kami lakukan ini dengan iman. Kami percaya apapun yang kami lakukan saat ini tidak sia-sia. Sebab ibadah kami kepada Tuhan adalah ibadah yang mengandung janji untuk hari ini, bahkan untuk hari depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu.
yang tak berjanji dan sungguh menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang bersama, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik Tuhan dalam hidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, 1, 2, 3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami walaupun secara virtual Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jelikan mata hati kami, buka mata rohani kami Bapa, untuk dapat menangkap apa yang akan disampaikan oleh saudara kami tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pakai dia lebih lagi untuk menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Sekali lagi jelikan mata hati kami Tuhan, supaya kami dapat menangkap pesan yang akan Engkau sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, maka joyful, puji nama Tuhan. Kita sudah menyembah, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yusa Atmaja. Saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap ibu kita atau ketua PK kita, yaitu Mbak Eka. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu Kak Kris sudah menjelaskan kita pentingnya menara doa. Pada kesempatan hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan sebuah tema, yaitu tentang kekuatan doa. Puji nama Tuhan. Berbicara doa, saudara terkasih, minggu lalu sudah dijelaskan oleh Kak Kris. Sekarang saya akan mereview kembali. Saudara terkasih juga bisa menyimak atau mencari di Google arti dari doa. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia yang saya akan tampilkan, di situ ditulis bahwa doa adalah sebuah permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Jadi berbicara doa, berbicara sebuah harapan, permintaan, pujian terhadap Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau berbicara doa ini berarti juga berbicara sebuah hubungan. Nah, bisa dilihat, jadi doa itu hubungan antara manusia kita terhadap penciptanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi doa adalah sebuah hubungan antara manusia dan penciptanya. Saudara terkasih, berbicara hubungan berarti di situ ada sebuah komunikasi. Ya jelas kan? Contoh ini contoh.
saudara terkasih yang sudah mempunyai pasangan hidup atau rekan kerja, kalau tidak ada hubungan, kita ini tidak tahu satu dengan yang lain. Apa yang kita rasakan, yang mereka rasakan, kita tidak tahu. Dengan sebuah hubungan, kita ada sebuah komunikasi yang bisa kita jelaskan apa yang jadi maksudnya kita, apa yang menjadi maksudnya rekan kita, pasangan kita. Melalui hubungan kita mengerti satu dengan yang lain. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga perlu komunikasi. Tuhan juga perlu dialog antara kita. Tentunya di dalam komunikasi itu terdapat sebuah hal, entah itu masalah yang kita hadapi, kita minta tolong sama Tuhan, pergumulan hidup yang kita hadapi agar Tuhan mengerti. Memang Tuhan Maha tahu apa yang kita alami, tetapi ingat, kita ini manusia, makhluk yang diciptakan Tuhan. Tuhan juga perlu komunikasi. Makanya kita harus berdialog, berkomunikasi agar apa yang kita rasakan sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kita harus menyampaikan kepada Sang Pencipta keluh kesah kita, apa yang kita alami, kita rasakan, kita hadapi. Kita harus sampaikan kepada Tuhan, yaitu melalui doa. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Bapak Gereja atau seorang teolog pada saat itu yang bernama Martin Luther mengatakan bahwa untuk menjadi Kristen tanpa doa tidak lebih mungkin dari hidup tanpa bernafas. Jadi Martin Luther menjelaskan bahwa doa ini adalah nafas hidup orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita dalam sehari-hari aja kita perlu oksigen, kita perlu untuk bernafas agar kita ini hidup, maka doa itu juga nafas kita sebagai orang percaya agar kita bisa menjadi seorang yang hidup. Hidup itu artinya apa? Hidup artinya kita bisa melakukan segala sesuatu. Makanya dengan melalui doa ini artinya menandakan bahwa kita ini hidup. Kita berterima kasih terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi doa adalah nafas dari orang percaya. Maka kalau saudara terkasih masih ingin hidup, dengan kata lain demikian, masih ingin hidup, maka berdoalah. Artinya kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Pada hari ini saudara terkasih, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah contoh tokoh di Alkitab. Saudara terkasih bisa melihat di slide, yaitu kisah dari seorang nabi Tuhan yang bernama Daniel. Tentu kita semua tahu kisah dari Nabi Daniel. Nabi Daniel seorang nabi yang diberikan anugerah, dalam tanda kutip anugerah atau keistimewaan oleh Tuhan, yaitu dia dapat menafsirkan mimpi. Dia dapat mengartikan mimpi dari seorang raja. Kisah hidupnya Daniel ini sungguh luar biasa. Pada zamannya di kerajaan Yehuda ada sebuah perintah yang dibuat oleh raja, yang dimana
masyarakat atau penduduk yang tidak taat terhadap sebuah aturannya berbunyi demikian. Seorang masyarakat atau seorang penduduk kerajaan yang tidak menyembah dewa yang sama dengan rajanya akan dihukum. Nah, Daniel adalah sosok pemberani itu. Dia tetap komitmen menyembah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang begitu besar, yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak mau menyembah dewa dari raja, tetapi Daniel tetap kokoh dengan imannya. Dia tetap menyembah Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar, sama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Daniel 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Jadi pada saat itu seorang Nabi Daniel ditemukan atau didapatinya dari seorang prajurit raja yang mau memberikan sebuah informasi bahwa barang siapa yang tidak menyembah dewanya raja, ia akan dihukum. Ternyata sebelum prajurit itu menyampaikan apa yang menjadi perintah raja, prajurit itu dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan Daniel berlutut dan berdoa. Luar biasa. Kejadian ini bukan dilakukan Daniel pada saat itu juga, tapi sekali lagi kalau kita lihat di situ ada kata biasa dilakukannya. Jadi sebuah doa, dia berlutut, dia berdoa, dia memuji, itu biasa Daniel lakukan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, yang dilakukan Daniel yaitu berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Artinya di situ saya katakan yang dilakukan Daniel mengucap syukur kepada Allah karena merasa diberkati. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih, Daniel mengalami ketidakenakan dalam hidupnya. Dia diburu oleh seorang prajurit, tetapi dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia melakukan sebuah tindakan yang menjadi rutinitasnya, yaitu dia berlutut, yang artinya dia mengucap syukur. Ingat, Daniel mengucap syukur kepada Allah karena merasa diberkati. Loh, ini sebuah hal yang tidak sinkron, saudara terkasih.
merasa diberkati bagaimana? Wong dia mengalami keadaan tidak enak. Dia diburu oleh prajurit raja. Diberkati bagaimana? Seringkali kita sebagai umat Kristen, kita merasa bersyukur kalau kita merasa diberkati. Kita merasa bersyukur kita mengalami hal yang enak-enak saja. Contohnya, kita diberi kekuatan, kesehatan yang luar biasa, berkat melimpah. Baru kita mengucap syukur karena diberkati. Ingat, melalui kisah Daniel, dia merasa diberkati. Ukuran Daniel merasa diberkati bukan karena dia merasa enak dalam kehidupannya, tetapi merasa bahwa dia hidup saat ini, apa yang dia lakukan saat ini, itu sudah menjadi hal yang cukup untuk Daniel syukuri. Pertanyaannya sekarang kepada setiap kita, apakah kita merasakan hal yang sama? Sudahkah kita merasa diberkati Tuhan dengan keadaan kita? Melalui Daniel juga, dia mengingatkan kita bahwa hidup umat percaya terhadap Yesus, hidup itu ukurannya adalah dengan dia berdoa. Melakukan sebuah rutinitas yang orang menganggap bahwa itu sepele, itu hanya biasa. Itu sebuah tradisi keagamaan, bukan sebuah kewajiban yang bagaimana. Melalui Daniel kita diingatkan, dia melakukan bagiannya. Dia tetap mengucap syukur, merasa diberkati oleh Tuhan dengan keadaannya sekarang. Dia ungkapkan terus-menerus dengan dia berlutut dan berdoa. Apakah ketika dia melakukan hal itu tidak ada sebuah masalah? Tentu ada. Bahkan dia melakukannya itu dalam keadaan yang tidak enak juga. Ketika dia melakukan doa juga, dia akan mengalami hal yang tidak enak. Hasil dari doa atau hasil dari apa yang dia lakukan, mari kita baca sama-sama hasil dari doanya. Lihat Daniel 6 ayat 22 sampai 23. Di situ dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayat 23. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Daniel yang sudah melakukan rutinitas doa yang menjadi gaya hidupnya, nafas kehidupannya, tetap mengalami sebuah masalah, yaitu dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi melalui rutinitasnya, melalui nafas hidupnya yaitu doa, ada sebuah hasil yang luar biasa. Singa itu tidak memakan Daniel.
Bahkan seorang raja memerintahkan untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa. Dan raja itu percaya terhadap Tuhan yang disembah oleh Daniel. Saudara terkasih, gua singa menggambarkan situasi yang tidak enak. Gua singa menggambarkan keadaan yang sulit. Mungkin hari ini, minggu-minggu ini, saya, saudara terkasih semua, menghadapi yang namanya gua singa. Keadaan yang sulit, keadaan yang tidak enak, yang menimpa hidup kita. Tetapi ingat, rutinitas, gaya hidup kita, nafas hidup kita adalah doa. Sehingga melalui doa, melalui rasa ucapan syukur, karena kita sudah diberkati. Sekali lagi, diberkati bukan karena kita mengalami keadaan enak saja atau keadaan yang melegakan hati kita, tetapi melalui doa kita merasa diberkati. Karena apa? Karena Tuhan sudah menolong kita, karena Tuhan sudah memberikan sebuah kehidupan kita, sebuah hidup yang kita lakukan saat ini meskipun menghadapi gua singa. Tetapi melalui doa juga ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan pernah menyepelekan apa yang namanya doa, karena kekuatan doa begitu luar biasa. Pada saat itu mulut-mulut singa dibungkam oleh Tuhan sehingga tidak mengapa-ngapakan Daniel. Tetapi percayalah saudara terkasih, melalui doa yang kita lakukan, yang menjadi rutinitas hidup kita, di situ juga akan menolong kita nantinya melewati yang namanya gua singa. Sebagai conclusion atau kesimpulan, saya menuliskan kekuatan doa didapat ketika kita mengucap syukur dan memuji Tuhan. Maka ketika hal itu kita lakukan, segala hal yang sedang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, keadaan yang tidak baik, Tuhan akan merubah yang baik. Dan melalui apa yang kita lakukan, yaitu mengucap syukur dan memuji Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa yang kita alami. Jadi kekuatan doa terletak di mana pada saat kita mengucap syukur. Sekali lagi, mengucap syukur bukan berarti kita mengalami hal yang enak saja, tetapi mengucap syukur mengalami hal yang tidak enak pun harus mengucap syukur. Artinya dengan mengucap syukur kita ini merasa bahwa Tuhan sudah menolong kita. Kita berterima kasih atas kehidupan yang kita jalani saat ini karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita ingin melewati gua singa terus selamat, bukan. Karena kita tahu kehidupan ini yang Tuhan berikan sekarang adalah kehidupan yang luar biasa. Meskipun kita melewati gua singa, kita tidak akan pernah takut. Kita melewati keadaan tidak enak, kita tidak akan takut. Karena apa? Rutinitas, kekuatan doa itu sangat luar biasa. Mari, saudara terkasih di dalam Tuhan, keluarga Pekat Joyful, jangan sampai kita meninggalkan rutinitas kita sebagai orang percaya, yaitu berdoa. Karena melalui doa ada kekuatan yang luar biasa yang
akan kita rasakan nantinya ketika mengalami sebuah masalah kehidupan. Terima kasih saudara terkasih. Tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa melalui doa kami ada mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa yang akan kami alami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Dua yang besar dan menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Shalom Jeful. Saat ini saya mau bersaksi. Ini berhubungan dengan kegiatan peka kita, kegiatan Joyful Peduli Kasih. Jadi pada waktu itu tanggal 25 April saya dan Mbak Eka chat di WA. Itu kemudian Mbak Eka bilang pengen bikin acara untuk bagi-bagi ke orang-orang. Terus saya tanggapin, oke, Joyful berbagi, kata saya dalam chat di WA itu. Kemudian, tetapi di dalam hati saya berpikir gitu loh, ya, Mbak Eka mau bikin acara berbagi kepada orang-orang, itu duitnya dari mana? Sedangkan kas kita kan dalam kondisi nol, gak ada uang dalam kasnya Joyful. Kemudian tanggal 4 Mei Mbak Eka masih ngomongin masalah Joyful bagi sembako. Waktu itu bagi sembako ya. Kata mereka kita doakan habis lebaran ya, kita mau bagi-bagi. Nah, saya berpikir uangnya dari mana ya. Mereka ngomong uangnya minta sama Tuhan. Nah kemudian saya langsung ngomong ya, saya di rumah langsung ngomong sendiri, Tuhan, saya mau lihat ini Tuhan bisa nggak kasih. Jadi seakan-akan saya nantangin Tuhan ya, saya mau lihat nih Tuhan bisa nggak dalam kondisi kita nggak punya uang kas, nggak punya apa-apa gitu, untuk kita mau bikin acara Joyful, untuk acara berbagi sembako. Waktu itu belum kita kasih nama Joyful Peduli Kasih. Kemudian tanggal 7 Mei setelah kita pulang dari temu kangen Joyful, malam-malam mereka ngomongin lagi. Nah saat itu saya langsung tanya,
Mbak Eka nanti ini mau bagi-baginya namanya apa. Barulah kemudian Mbak Eka bilang Joyful Peduli Kasih. Nah, jadi awalnya itu kita rencananya kita setelah Lebaran kita akan bagi-bagi, kita akan umumkan lagi, kita akan umumkan di grup dulu bahwa kita akan ada acara ini, itu tanggal 7 Mei malam gitu ya, hari Jumat itu ya. Kemudian tanggal 9 Mei Mbak Eka ngomong lagi, bukan Mbak Eka nih, saya yang duluan ngomong, saya nanya-nanya, jadi kita diskusi mengenai desain poster digital untuk nanti kita umumkan ke grup tentang acara Joyful Peduli Kasih ini. Jadi dari segi apa, ayatnya apa, kata-katanya apa, dan sebagainya. Akhirnya tanggal 9 Mei itu udah kita ada kesepakatan ayatnya ini, kata-katanya seperti ini, dan lain-lain. Nah, tanggal 10 Mei ya, tanggal 10 Mei pagi, di saat itu saya belum selesai membuat desain poster digitalnya. Tapi sudah ada gambaran, tapi belum selesai semuanya, baru baru rancangan sedikit aja gitu yang ada di pikiran begitu. Nah, pagi-pagi itu Mbak Eka bilang, Mbak Eka masih ngomongin masalah Joyful Peduli Kasih. Jadi kita karena melihat kondisi waktu itu kita ngomong tidak akan bagi semua, beberapa aja. Yang penting kita ada acara Joyful Peduli Kasih. Nah, setelah cek-cek harga sama saya, karena saya biasa belanja ibu-ibu ya, terus Mbak Eka biasa ngitung-ngitung budgetnya. Mbak Eka bilang, saya ada berkat ini ada berkat dari Tuhan, kita bisa lakukan ini. Puji Tuhan teman-teman, saya kaget, saya bilang, wow, Tuhan, ternyata Tuhan bisa lah, emang bisa pasti, cuman saya aja yang punya pikiran neko-neko ya, sampai mau nantangin Tuhan, ini Tuhan bisa nggak kasih dana nih ya buat acara Joyful Peduli Kasih. Jadi teman-teman, tanggal 10 pagi itu ya, saya atau kita belum umumkan di grup. Kalau pagi hari belum kita umumkan di grup, tetapi siangnya Mbak Eka sudah cus belanja. Jadi sudah cus belanja. Jadi saat saya umumkan sore-sore, ayo kita dukung dalam doa acara Joyful Peduli Kasih itu. Nah, itu dalam keadaan kita sudah belanja, sudah selesai pack, dibagi-bagi, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, kita semua dapat rata. Anggota PK Joyful diberkati Tuhan luar biasa. Jadi seperti yang firman Tuhan yang barusan kita dengar ya, jangan main-main sama kekuatan doa ya, teman-teman. Ini aja yang jadi kesaksian saya. Terakhir saya cuman mau bilang, kalau kita cuma bisa berdoa, marilah kita berdoa ya. Saat ini baru mungkin kita belum bisa membantu secara materi atau apapun itu juga, tapi kita pasti bisa berdoa. Yang penting kita mau, karena kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Dan ingat, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu begitu sempurna dalam setiap kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Bapa, terima kasih Kau telah menyertai dan melindungi bangsa kami, Indonesia, sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, DPR, MPR, sampai pada RT atau RW, semuanya Tuhannya yang membantu mensejahterakan Indonesia. Tuhan, kami percaya hikmat-Mu turun atas mereka. Tuhan, kami percaya Engkau memakai mereka lebih lagi untuk memimpin bangsa kami. Tuhan, menjadi yang lebih baik dan nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa juga untuk gereja kami, keluarga Allah Blessing. Tuhan, kami tahu tidak ada yang kebetulan untuk kami semua berada di gereja keluarga Allah Blessing. Kami percaya rencana-Mu sempurna.
Tuhan dalam gereja ini. Kami percaya Engkau pakai gereja ini untuk memuliakan nama-Mu lewat gembala kami Bapak Yohanes Gunawan, Pastor Yosua, dan semua teman-teman kami yang melayani. Kami percaya Engkau pakai mereka lebih lagi untuk menjadi berkat untuk jemaat keluarga Allah Blessing dan sekitarnya. Kami percaya hikmat kebijaksanaan Tuhan turun atas mereka. Kami berdoa juga untuk pekat tercinta kami Joyful. Tuhan, terima kasih Engkau sediakan pekat Joyful yang sangat luar biasa untuk kami sama-sama mendalami firman Tuhan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami percaya bukan suatu kebetulan. Kami berdoa untuk Chris sebagai penilik dan Eka sebagai ketuanya. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu turun atas mereka untuk memimpin Joyful lebih lagi dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan untuk juru selamat. Juga untuk anggota-anggota Joyful lainnya. Tuhan, kami berdoa Engkau selalu menyertai setiap dari anggota Joyful dimanapun mereka berada. Pakai mereka untuk menjadi garam dan terang dunia bagi sekitar mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman Joyful. Anda semua diberkati dengan ibadah online kita pada malam hari ini. Saya harap semua yang melihat juga diberkati dengan ibadah peka online Joyful pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut ambil bagian sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, mari kita akan menutup ibadah peka kita malam hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari yang indah ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa melaksanakan ibadah peka pada malam hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan tidak kekurangan suatu apapun. Engkau memberkati teman-teman kami yang sudah ikut ambil bagian. Engkau juga akan memberkati semua orang yang sudah melihat ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mau tutup ibadah peka kita malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi Engkau curahkan untuk setiap kami. Juga apapun yang kami perbuat menjadi berhasil seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Sekali lagi kami berkati Joyful dan seluruh orang yang sudah melihat ibadah kami pada malam hari ini. Berkat kasih karunia, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami dari malam hari ini sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Joyful. Tuhan Yesus memberkati.